Shalom Jemaat NCC yang dikasihi Tuhan, Shalom warga surga. Di hari Minggu ini kita memperingati hari Pentakosta, hari yang ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Penta artinya 5, jadi Pentakosta artinya ke-50. Setelah 10 hari yang lalu, tepatnya hari Kamis minggu lalu, kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yaitu 40 hari setelah kebangkitannya dari antara orang mati. Maka hari ini, hari yang ke-50 setelah kebangkitannya dari antara orang mati, kita memperingati hari Pentakosta, yaitu hari di mana Roh Kudus dicurahkan pada orang percaya, yaitu pada rasul-rasul dan terjadinya di loteng Yerusalem. Pada hari Pentakosta ini, Roh Kudus dicurahkan sesuai dengan yang dijanjikan Yesus sebelum dia naik ke surga. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai dengan 5. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pada hari Pentakosta, hari yang ke-50 sesudah kebangkitan Yesus, terjadilah peristiwa pencurahan Roh Kudus seperti yang dijanjikan Yesus. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan yang setia dan Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya. Dia tahu bahwa murid-muridnya pasti merasa sedih karena dia secara fisik meninggalkan mereka di bumi ini, bumi yang penuh dengan kejahatan. Tetapi Yesus tetap harus kembali ke surga setelah dia menyelesaikan karya penebusan umat manusia. Ibrani 1 ayat 3b berkata, dan setelah ia mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ibrani 10 ayat 12 juga berkata, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, yaitu korbannya itu dirinya sendiri, dia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Elohim. Dan setelah Yesus kembali ke surga, dia sudah menyelesaikan pekerjaannya, maka Roh Kuduslah sekarang yang melanjutkan apa yang sudah Yesus kerjakan di bumi ini. Yesus berkata di dalam Yohanes 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, bahwa lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali sejenak ke konsep Tritunggal, di mana Elohim itu terdiri dari 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketika manusia pertama diciptakan, dia diciptakan serupa dan segambar dengan Elohim. Seperti konsep Tritunggal juga, yaitu roh, jiwa,
dan tubuh. Roh yang dapat berhubungan dengan Elohim dan sifatnya adalah sangat penurut. Matius 26 ayat 41 berkata roh penurut, daging lemah. Kemudian jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan yang nomor 3 adalah tubuh yang dapat kita lihat dan kita pegang. Juga zaman dunia ini menurut kekristenan dibagi menjadi 3, yaitu zaman Bapa, yaitu zaman perjanjian lama, zaman anak, zaman ketika Yesus ada di bumi ini, yaitu waktu dia lahir, mati, bangkit, sampai naik ke surga. Dan yang ketiga adalah zaman Roh Kudus, zaman yang dimulai dari hari Pentakosta sampai kepada rapture. Dan kita saat ini Bapak Ibu, kita ada di zaman Roh Kudus. Kalau zaman Bapak itu jauh dari kita. Kita tidak bisa bertemu dengan dia karena kekudusannya seperti api yang menghanguskan. Manusia tidak akan bisa tahan berdiri di hadapan Elohim Bapa. Ulangan 4 ayat 24 berkata, sebab Tuhan Elohimmu adalah api yang menghanguskan, Elohim yang cemburu. Ulangan 9 ayat 3a berkata, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Elohimmu dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan mendudukkan mereka di hadapanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatkah kita akan peristiwa Gunung Sinai di mana bangsa Israel menyaksikan kehadiran Bapa di Gunung Sinai. Mereka ada di kaki gunung dan kaki gunung itu diberi batas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan, hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka yang akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa dahsyatnya Tuhan Elohim Bapa, sehingga kita manusia yang berdosa tidak bisa dekat kepada Bapa. Jadi pada waktu kita membaca perjanjian lama, yaitu zaman Bapa itu, kita bisa tahu, kita bisa membayangkan betapa kudusnya, betapa kekudusannya itu sangat membuat kita manusia yang berdosa bisa gemetar Bapak Ibu. Orang-orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan di Gunung Sinai itu. Nah, di Keluaran 20 diceritakan seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Bayangkan Bapak Ibu, maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Dan mereka berkata kepada Musa, Musa, engkau saja yang berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Jangan Tuhan yang berbicara dengan kami, nanti kami mati. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa kudusnya Bapa itu. Dia seperti api yang menghanguskan. Manusia tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata betapa dahsyat kekudusan Bapa itu. Betapa dahsyat kehadiran Bapa yang kudus itu. Sehingga manusia pasti akan mati bila ketemu dengan Bapa. Lalu mulailah zaman Bapa selesai, kita masuk ke zaman anak. Yang saya katakan tadi dimulai pada waktu Yesus lahir, mati, bangkit dan naik ke surga. Ketika Yesus ada di bumi ini ya. Zaman anak itu adalah zaman Elohim yang jadi manusia, yaitu manusia Yesus. Dan Yesus tinggal di antara kita manusia ciptaannya. Matius 17 ayat 17 berkata, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat,
Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Jadi Yesus tinggal di antara kita. Yesus Tuhan Elohim yang jadi manusia. Dan dia tinggal di antara kita, manusia ciptaannya. Setelah Yesus selesai, zaman Yesus selesai, kita masuk ke zaman Roh Kudus. Setelah tugas Yesus selesai, dia kembali ke surga. Dan mulailah zaman Roh Kudus yang dimulai sejak hari Pentakosta sampai kepada rapture, pengangkatan gereja Tuhan. Dan zaman ini bisa juga dikatakan sebagai zaman gereja. Bisa juga disebut zaman akhir. Roh Kudus ini adalah Roh Elohim itu sendiri yang diam di dalam kita. Tinggal di dalam kita orang percaya. Yohanes 14 ayat 17 berkata, yaitu roh kebenaran, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus ini bukan di antara kita, tetapi diam di dalam kita. Dia menyertai kita. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dan oleh Roh itu kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Haleluya, haleluya. Luar biasa kalau kita melihat bagaimana rencana Tuhan, karya Tuhan di dalam penebusan umat manusia ini. Kita bisa berkata, Tuhan, begitu besar rencanamu, begitu besar pikiranmu Tuhan. Betapa kecilnya kita tidak mengerti apa yang ada di pikiran Tuhan kalau Roh Kudus itu tidak menyatakannya kepada kita. Mari kita akan belajar tentang Roh Kudus lebih dalam lagi. Belajar mengenal siapa Roh Kudus dan apa pekerjaan Roh Kudus itu. Roh Kudus adalah suatu pribadi yang sangat lembut, penuh kasih, dan dia adalah Roh Elohim itu sendiri. Pada waktu saya menulis firman Tuhan ini, saya merasakan bagaimana manisnya Roh Kudus itu, bagaimana lembutnya Roh Kudus itu, betapa baiknya dia, sehingga tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata manusia. Karena tidak ada manusia yang seperti dia. Pribadi manusia yang lembut seperti Roh Kudus itu tidak akan pernah kita bisa temui di bumi ini. Karena Roh Kudus itu adalah suatu pribadi, maka kita pun bisa memiliki hubungan secara pribadi dengan dia. Kita bisa bergaul intim dengan Roh Kudus. Memiliki keintiman secara pribadi dengan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membawa kita untuk bisa alami perjumpaan dengan Tuhan. Untuk mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan mengalami hal-hal yang supranatural yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu kita perlu belajar mengenal pribadi Roh Kudus yang ada di dalam kita ini. Karena dia sungguh-sungguh sangat indah. Ada suatu lagu, kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya.
Tuhan berkuasa. Lagu ini menggambarkan keindahan daripada Roh Kudus. Dia sungguh-sungguh pribadi yang sangat indah, sangat lembut, sangat manis, yang tidak bisa dilukiskan oleh kata-kata manusia. Yang nomor 2, Roh Kudus juga adalah pribadi yang bisa memberi kita keberanian untuk memberitakan Injil. Contoh, Petrus yang dahulu menyangkal Yesus 3 kali. Dia pribadi yang sangat penakut, bahkan bisa dikatakan pengecut. Tapi setelah dia penuh dengan Roh Kudus, dia berani berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Ada juga di Kisah Para Rasul 4 ayat 8-22 diceritakan di mana Petrus dan Yohanes dihadapkan pada mahkamah agama dan Petrus bisa dengan berani berkata, "Hai pemimpin umat dan tua-tua." Kenapa Petrus bisa berani berkata seperti itu? Padahal waktu itu ada imam besar Kayafas dan Hanas ada bersama-sama mahkamah agama pada waktu itu. Mereka adalah imam besar. Hanas dan Kayafas itu adalah imam besar yang pada waktu proses penyalipan Yesus itu, imam besar itu yang mendakwa dan menuduh Yesus, memfitnah Yesus dan membuat Yesus sampai disalibkan. Dialah yang menentang Yesus, dialah yang mengatakan Yesus itu menghujat Elohim. Dan dia yang memaksa Pilatus untuk menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Siapa yang membuat Petrus bisa berani berkata seperti itu di hadapan pemimpin umat dan tua-tua? Tidak lain karena Petrus penuh dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang memberi kita keberanian untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan Yesus. Tanpa Roh Kudus kita akan punya roh penakut seperti Petrus. Kita akan takut. Padahal Petrus selalu bersama-sama dengan Yesus. Tapi pada waktu Yesus ditangkap, Petrus bisa jadi takut karena tidak ada Roh Kudus. Karena Petrus belum penuh dengan Roh Kudus. Yang nomor 3, Roh Kudus adalah pribadi yang membangkitkan iman dalam diri manusia. Sehingga manusia itu bisa percaya kepada Yesus dengan cara yang ajaib. Dia adalah pribadi yang membuka hati orang berdosa. Sehingga hati orang yang keras kepala. Sehingga hati orang yang membatu bisa percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak kesaksian-kesaksian yang tidak saya bisa ceritakan satu persatu. Bagaimana prosesnya orang yang dulunya keras, hatinya membatu, tapi bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Justru saat ini tambah militan dengan Yesus. Saya percaya itu bukan karya manusia, tapi itu adalah karya Roh Kudus. Saya punya seorang teman yang dulu dia ada di kepercayaan yang lain. Di mana dulu sebelum dia terima Roh Kudus, dia begitu keras hatinya. Di waktu saya menceritakan Yesus, dia sungguh-sungguh sangat menolak. Dia berkata, "Aku tidak percaya. Aku tidak bisa menerima dia sebagai Tuhan. Kok orang Kristen tok yang selamat? Berarti orang Kristen itu egois dan lain sebagainya." Tapi kemudian setelah beberapa tahun saya bertemu dengan dia. Dia menceritakan proses pertobatannya. Di mana tidak ada satu manusia pun yang berkata-kata kepada dia. Tapi pada waktu itu dia tiba-tiba digerakkan untuk membaca Alkitab yang diberikan oleh seorang temannya yang beragama Kristen. Dia tiba-tiba digerakkan untuk membaca Alkitab. Dan pada waktu dia membaca Alkitab itu, dia menangis.
dia menangis dilawat Tuhan, dia menangis. Dan saat itu juga dia bisa berbahasa lidah, dia penuh dengan Roh Kudus. Saya pada waktu dia bercerita seperti itu, saya kagum, saya heran, saya luar biasa betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Tanpa diinjili oleh seorang manusia pun, Roh Kuduslah yang menginjil teman saya itu. Sehingga dia bisa bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekaligus dipenuhi Roh Kudus dan bisa berbahasa lidah. Dan sampai hari ini saya suka berhubungan dengan dia, telepon dengan dia, dan kita suka sharing-sharing firman Tuhan. Yang nomor 4, Roh Kudus adalah pribadi yang mematahkan semua belenggu keterikatan dan orang-orang yang kerasukan setan. Banyak orang-orang yang terikat, terbelenggu oleh misalnya terikat pada rokok, terikat pada film porno, terikat pada hal-hal yang tidak baik, itu bisa dilepaskan oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mampu melepaskan orang itu dari segala keterikatannya. Roh Kuduslah yang mampu mengusir setan dari orang-orang yang kerasukan setan. Manusia tidak ada apa-apanya. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Roh Kuduslah yang mampu melakukan semua yang Yesus lakukan di dunia ini. Yang nomor 5, Roh Kudus adalah pribadi yang berkarya untuk bisa membuka pikiran kita, untuk kita bisa memahami firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kuduslah yang bisa mengubah firman Tuhan yang adalah huruf yang mati, information. Jadi firman Tuhan tanpa Roh Kudus itu adalah cuma informasi saja, berubah menjadi revelation. Siapa yang bisa merubah informasi jadi revelation? Itu adalah Roh Kudus. Dan dari revelation bisa mengakibatkan transformasi, perubahan hidup pada orang itu. Dan ini semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus, firman Tuhan hanya sekedar logos atau huruf mati atau informasi saja. Roh Kuduslah yang bisa mengubah logos itu menjadi rema. Selanjutnya, nomor 6. Roh Kudus adalah pribadi yang memanggil kita dalam pelayanan dan yang mengurapi kita dengan tanda-tanda dan keajaiban. Kita bisa lihat di Kisah pasal yang ke-13, Kisah Para Rasul 13. Ayat 9 sampai 12. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntut dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah, gubernur itu ia takjub oleh ajaran Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini diceritakan tentang nabi palsu dan tukang sihir yang bernama Bar Yesus, yang berusaha membelokkan gubernur pulau itu yang hampir percaya kepada Yesus, dibelokkan supaya tidak percaya Yesus, membelokkan gubernur itu dari imannya. Nah, pada waktu itu ada Saulus di sana. Saulus yang sudah bertobat menjadi Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap Bar Yesus itu, atau yang disebut juga Elimas.
Dan dia menghardik, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus ini?" Dan Paulus berkata, "Engkau akan menjadi buta beberapa hari lamanya dan engkau tidak akan dapat melihat matahari." Seketika itu juga orang itu diliputi kabut dan gelap dan orang itu buta. Dia meraba-raba harus mencari orang untuk menuntun dia. Luar biasa Bapak Ibu, Roh Kudus adalah pribadi yang memanggil kita dalam pelayanan dan mengurapi kita dengan tanda-tanda dan keajaiban. Kita bisa melihat banyak karya Roh Kudus yang menyembuhkan orang yang lumpuh, membukakan mata orang yang buta yang dikerjakan oleh rasul-rasul. Selanjutnya nomor 7, Roh Kudus adalah pribadi yang memberi dorongan dan keberanian sehingga orang rela jadi martir. Kita lihat Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Elohim dan Yesus berdiri di sebelah kanan Elohim. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Elohim." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang pemuda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Stefanus tidak penuh dengan Roh Kudus, saya berani jamin tidak mungkin dia berani menjadi martir. Demikian juga dengan semua rasul-rasul dan semua martir-martir yang sudah ada. Tidak akan mereka berani jadi martir kalau mereka tidak penuh dengan Roh Kudus. Selanjutnya nomor 8, Roh Kudus adalah pribadi yang membuka pikiran dan hati kita sehingga kita sadar bahwa kita sangat dikasihi Bapa sehingga kita pun bisa mengasihi Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau bukan Roh Kudus yang membuka pikiran dan hati kita untuk kita sadar bahwa kita sangat dikasihi Bapa, kita tidak mungkin bisa mengerti, kita tidak mungkin bisa tahu. Dan kalau kita sudah sadar bahwa kita dikasihi Bapa, kita mengerti begitu Bapa mengasihi kita, maka kita pun bisa mengasihi Dia. Dan hal inilah, kesadaran akan kita dikasihi oleh Tuhan inilah yang memampukan kita untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar mengenai siapa Roh Kudus. Sebenarnya lebih banyak lagi yang bisa kita lihat di dalam firman Tuhan tentang siapa Roh Kudus itu. Tapi kita sampai pada poin 8 ini saja. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang apa pekerjaan Roh Kudus itu. Roh Kudus mempunyai pekerjaan. Jadi sebagaimana Yesus, dia melakukan kehendak Bapa untuk mati di atas kayu salib, menebus semua dosa-dosa manusia. Demikian juga Roh Kudus punya pekerjaan yang diberikan Yesus kepada Roh Kudus untuk kita semua. Apa pekerjaan Roh Kudus? Nomor 1, dia mengajarkan kita akan segala sesuatu. Kalau dikatakan segala sesuatu itu berarti semuanya. Yohanes 14 ayat 26a mengatakan, "Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi penghibur yaitu Roh Kudus, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Ajaran apa? Contohnya, mari kita lihat Lukas 12 ayat 11 sampai 12. Apabila orang menghadapkan kamu, kata Yesus ini, kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah dan penguasa-penguasa, oleh karena nama Yesus, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kamu apa yang harus kamu katakan. Jadi fungsi Roh Kudus ini adalah kompleks Bapak Ibu. Dia bisa mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Karena dia mengasihi kita. Karena itulah pekerjaannya. Bahkan ada kesaksian. Ada seorang murid sekolah. Pada waktu itu karena mungkin dia sakit. Dia tidak bisa konsen belajar Bapak Ibu. Pada waktu itu ada ulangan ya. Terus singkat cerita dia berdoa dengan Tuhan. Tuhan, aku tuh gak tahu aku harus belajar lewat mana. Karena aku dari mana aku harus belajarnya Tuhan. Karena aku udah gak masuk sekolah beberapa hari. Bahkan mungkin beberapa minggu, 1 minggu, 10 hari begitu ya Bapak Ibu. Nah pada waktu itu tiba-tiba Roh Kudus menuntun dia untuk membuka buku. Satu buku bab berapa gitu ya, tidak jelas. Dia baca itu Bapak Ibu. Dia baca itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, besok pagi pada waktu dia masuk sekolah dan dia harus ulangan itu, dia bisa mengerjakan semuanya. Karena yang keluar adalah bab yang Roh Kudus itu berikan kepada dia malam itu untuk dia bisa belajar. Jadi Roh Kudus fungsinya sangat kompleks. Dia mengajarkan segala sesuatu. Dia menolong kita di dalam segala sesuatu. Oleh sebab itu jangan segan-segan kita minta tolong kepada Roh Kudus. Kita ngomong kepada Roh Kudus. Roh Kudus, aku butuh ini Tuhan. Tolong Tuhan ajarkan aku. Karena aku gak mengerti apa yang harus aku lakukan. Baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam sekolah, baik itu dalam pelayanan, baik itu dalam segala aspek kehidupan kita. Dia bisa mengajarkan kita, dia bisa menolong kita di dalam segala sesuatu. Yang nomor 2, Roh Kudus mengingatkan apa yang Yesus katakan. Jadi tugas Roh Kudus pekerjaannya adalah mengingatkan apa yang Yesus katakan. Jadi mengingatkan kita akan firman Tuhan. Kita bisa lihat Yohanes 14 ayat 2b. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus mengingatkan kita akan semua yang sudah Yesus katakan. Mengingatkan kita akan firman Tuhan. Dan ini sering kita alami sebagai orang Kristen. Saya percaya semua pernah mengalami. Tiba-tiba kita diingatkan firman. Jangan kamu khawatir. Pada waktu kita khawatir, kalau burung di udara aja dikasih makan, masakan aku gak dikasih makan. Kalau bunga bakung aja dia hiasi, masa aku gak dikasih pakaian sama Tuhan? Masa aku gak dihiasi? Semua firman Tuhan, semua apa yang Yesus katakan di dalam firman-Nya, Roh Kudus punya pekerjaan, punya tugas untuk mengingatkan kita akan apa yang Yesus katakan. Yang nomor 3, Roh Kudus menuntun kita di dalam kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus menuntun kita di dalam seluruh kebenaran Tuhan. Dialah yang memampukan kita. Dialah yang membenarkan kita untuk berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Selanjutnya, Roh Kudus juga memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 16 ayat 13e tadi, Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Banyak dari kita anak-anak Tuhan, suatu hari saya punya seorang teman yang dia punya karunia untuk melihat hal-hal yang akan datang. Saya percaya itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kita tidak boleh memuja orang itu, karena orang itu pun sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia terima dari Roh Kudus dan memberitahukan kepada kita. Karena Roh Kudus punya pekerjaan memberitahukan apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Selanjutnya, nomor 5. Apa pekerjaan Roh Kudus? Pekerjaan Roh Kudus adalah memuliakan Yesus. Yohanes 16 ayat 14a berkata, Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi pekerjaan Roh Kudus adalah memuliakan Tuhan. Dan dia akan memberitakan kepada kita hal-hal apa yang diterimanya dari Tuhan. Jadi dia memberi hikmat kepada kita. Hikmat adalah pikirannya Tuhan. Roh Kudus yang memberi hikmat kepada kita sehingga kita mengetahui apa maksud Tuhan. Roh Kuduslah yang memberikan pikirannya Tuhan kepada kita sehingga kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan. Ini pekerjaan Roh Kudus, memuliakan Tuhan Yesus, memuliakan aku, kata Tuhan. Yang nomor 6, pekerjaan Roh Kudus ialah memberitahukan apa yang diterima dari Yesus. Seperti yang sudah saya ceritakan di atas, dia memberitahukan apa yang diterimanya dari Yesus. Memberitahukan kepada kita apa yang Yesus katakan tentang kita. Itu tugas Roh Kudus. Selanjutnya, yang nomor 7. Pekerjaan Roh Kudus adalah menghibur kita. Kita bisa lihat Mazmur 94 ayat 19. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Siapa yang menghibur kita, Bapak Ibu? Pemazmur bisa berkata, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, kata pemazmur, penghiburanmu yang menyenangkan jiwaku. Pernahkah di dalam hidup kita terlalu banyak pikiran dalam pikiran kita, dalam batin kita, sehingga batin kita menjadi sesak? Tapi tiba-tiba ada suatu lagu yang muncul. Kau penolongku, Kau penghiburku, Roh yang dijanjikan turun dari surga, terindah bagiku, termanis bagiku, dan sebagainya. Saya percaya lagu yang muncul di dalam hati kita itu adalah penghiburan yang diberikan oleh Roh Kudus. Sering Bapak Ibu,
bangun pagi, bahkan hampir setiap pagi, begitu bangun pagi, saya mendengar pujian di dalam hati saya. Pujian kadang-kadang lagu yang lama, yang sudah sempat saya lupakan, tiba-tiba muncul dan bernyanyi di hati saya. Sehingga saya mengambil gitar dan saya menyanyikan lagu itu. Dan Roh Kudus melawat saya. Air mata bercucuran dan saya mengucapkan, Tuhan, terima kasih. Engkau begitu baik. Engkau begitu luar biasa. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu care dengan saya. Engkau selalu menghibur saya. Di dalam segala keadaan, Roh Kudus ada beserta kita. Dan Dia tahu dan Dia adalah penghibur kita. Yang nomor 8, yang terakhir, Roh Kudus bersaksi tentang Yesus. Yohanes 15 ayat 26c berkata, Ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus akan selalu bersaksi tentang Yesus, bukan tentang dirinya sendiri, bukan tentang pribadinya dia, tapi dia selalu mengarahkan atau bersaksi juga tentang Kristus, tentang Yesus. Jadi kalau kita ada orang yang mengatakan dia penuh Roh Kudus, tapi dia bersaksi bukan tentang Yesus, tapi tentang dirinya sendiri atau tentang yang lainnya, saya percaya itu bukan Roh Kudus. Tapi kalau Roh Kudus bekerja di dalam orang itu akan bersaksi tentang Yesus. Bukan tentang yang lainnya, tapi Yesus yang dia saksikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar tentang siapa Roh Kudus dan apa pekerjaan Roh Kudus seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Maka kita akan sampai pada poin di mana Yesus memberi nama lain kepada Roh Kudus. Apa nama lain yang diberikan Yesus kepada Roh Kudus? Nomor 1, Yesus memberikan nama lain kepada Roh Kudus adalah penghibur. Jadi dia berkata di dalam Yohanes 14 ayat 16, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Nah, jadi nama lain dari Roh Kudus itu adalah penghibur. Seperti pekerjaannya yang tadi pernah saya jelaskan di atas, dia menghibur kita. Yang nomor 2, nama lain yang diberikan Yesus kepada Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nama lain kedua yang diberikan Yesus kepada Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Dan yang terakhir adalah penolong, Roh penolong. Yohanes 14 ayat 16 berkata, Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Bukan roh penolong tapi seorang penolong. Kalau namanya seorang berarti itu pribadi. Pribadi yang lain, pribadi penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus dikatakan penghibur, dikatakan roh kebenaran, dikatakan seorang penolong. Jadi ada 3 nama lain yang Tuhan Yesus berikan untuk Roh Kudus. Sekarang poin yang terakhir, siapa yang membaptis kita dengan Roh Kudus? Yang membaptis kita dengan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 1 ayat 33b berkata, Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Markus 1 ayat 8, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus.
Dan salah satu tanda baptisan Roh Kudus adalah kita berbahasa lidah. Salah satu tanda bahwa orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus, ia berbahasa roh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Elohim dan dia adalah suatu pribadi yang lembut dan manis, maka kita bisa membangun keintiman dan relationship dengan dia. Seperti hakikatnya Elohim menciptakan manusia adalah karena dia ingin berhubungan dengan manusia. Demikian juga Roh Kudus. Roh Kudus ingin berhubungan dengan kita. Oleh sebab itu, biarlah kita senantiasa menyadari akan kehadirannya. Berdoalah di dalam roh. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Ajaklah Roh Kudus berbicara setiap saat, setiap waktu. Dan libatkan dia dalam segala aspek kehidupanmu. Karena dialah Tuhan yang paling dekat dengan kita. Bahkan lebih dekat dari baju yang kita pakai. Karena dia ada di dalam kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk menghibur, menolong kami dan memimpin kami di dalam seluruh kebenaran-Mu. Karena Engkau sangat mengasihi kami. Oleh sebab itu Engkau tidak pernah membiarkan kami yatim piatu di dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Ajari kami ya Tuhan, untuk kami senantiasa sadar bahwa kami tidak sendiri. Ada Engkau Roh Kudus yang senantiasa ada bersama dengan kami. Karena Engkau ada di dalam kami. Kami juga rindu untuk melibatkan Engkau ya Tuhan Roh Kudus dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Karena Engkaulah penolong kami. Kami juga ingin membangun sebuah hubungan yang manis dengan-Mu Roh Kudus. Karena itu adalah yang sungguh-sungguh sangat indah. Karena Engkau pribadi yang sangat lembut, yang sangat baik, yang sangat manis. Tidak ada pribadi yang seperti Engkau di dunia ini. Karena Engkau adalah pribadi Tuhan sendiri. Biarlah firman Tuhan ini Engkau sendiri yang meneguhkan pada setiap orang yang mendengarnya. Khususnya jemaat NCC Surabaya. Supaya mereka bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Lebih lagi dan lebih lagi. Dan hanya nama Yesus saja yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.